Nih ibu-ibu harus lebih sering disemprotnya ya. Tuh lihat ada ulatnya. Organik itu sebenarnya pilihan. Organik kan lebih sehat karena tidak menggunakan obat-obat kimia ya. Jadi ya apa yang kita makan juga ya merupakan sayuran sehat. Sejak adanya KWT Bina Tani, ibu-ibu di sini yang tergabung dalam kelompok wanita tani, mereka jadi memanfaatkan waktunya untuk berkegiatan di kelompok tani dan berkegiatan di rumah, merawat tanaman di rumah. Dan alhamdulillah kami setiap hari bisa mengirimkan sayuran ke pasar mitra tani. Nih ibu-ibu harus lebih sering disemprotnya ya. Tuh lihat ada ulatnya. Selamat datang di kebun KWT Bina Tani. Luas area kebun contoh kami ada 800 meter persegi. Sistem pertanian yang kita terapkan di sini itu kami pakai sistem organik. Nah ini bolong-bolong ini karena ya kita berbagi dengan ulat, belalang. Namanya ramah lingkungan jadi ya mereka juga turut menikmati. Nih lihat ulatnya, karena kita pakai sistem pertanian organik, makanya bolong-bolong dimakan ulat. Nanti hasilnya biasanya kita pilih yang bagus-bagus itu dijual ke pasar, yang kurang bagusnya kita konsumsi untuk anggota. Ya meski bolong kan tetap sehat. Kendala hama yang di sistem pertanian organik itu, pertama itu biasanya kutu yang menyerang di sini, kemudian ada lagi ulat. Ulat itu juga macam-macam, ada beda-beda lah jenisnya, tidak hafal. Lalu belalang, terus ada kumbang-kumbang juga, sejenis kumbang seperti itu. Cara mengatasinya kami saat ini menggunakan bawang putih yang dilumatkan, kemudian diambil airnya, terus nanti disemprotkan ke tanaman. Mau masukin obat untuk membasmi hama ya. Terbuat nih dari bawang putihnya di blender. Bawang putihnya kemarin itu setengah on. Kita masukin 2 sendok bawang putih.
Kita tuangin ke dalam sendok ini 2 sendok banyaknya ke dalam air sebanyak 2000 ml. Setelah itu kita tutup. Setelah ditutup, kita kocok sebanyak 5 kali aja cukup. Organik itu sebenarnya pilihan. Organik kan lebih sehat karena tidak menggunakan obat-obat kimia ya. Jadi ya apa yang kita makan juga ya merupakan sayuran sehat. Dan kebetulan juga di pasaran itu orang-orang sudah sadar kesehatan, jadi mereka lebih memilih sayur sehat, yaitu sayur organik seperti itu. Jadi kita lebih semangat lah kalau ada sayur yang bagus kan kita jual gitu dengan harga yang bagus juga. Yang disukai pasar nih kangkung yang muda. Ini 22 hari. Hasil sayuran dari kebun kami itu kami pasarkan awalnya. Kami pasarkan ke namanya warung-warung seperti itu. Kalau hasilnya cukup banyak, kami jual ke warung, terus ke warga sekitar. Saat ini kami sudah mendapatkan fasilitasi tempat pemasaran di Pasar Mitra Tani Cimanggu. Nah, di sana kami bisa menjual sayuran dan alhamdulillah kami setiap hari bisa mengirimkan sayuran ke Pasar Mitra Tani di Cimanggu tersebut. Ya alhamdulillah bisa terjual semua. Sekarang kita panen yang ada di luar. Ini bolong-bolong karena dimakan sama belalang dan ulat. Kita panen untuk konsumsi sendiri aja. Ini hasil kebun dari KWT Bina Tani, sebagian ada dari kebun anggota. Seperti kacang dan timun itu dari kebun anggota. Sekarang kita rapi-rapi untuk packing ya, kita sortir yang paling bagus untuk Pasar Mitra Tani. Nama saya Ibu Ade.
Baru gabung di anggota KWT baru 1 tahun. Manfaatnya jadi nambah wawasan, banyak silaturahmi sama ibu-ibu. Jadi tahu bagaimana cara menanam, memupuk, ya terus pembibitan gitu. Ini tanah sama pupuk kandang sama sekam ini. Kita nyemai cesin, dan Ramadan kan banyak yang nyari cesin nih. Jadi kita nyemai cesin. Iya sih, jadi semangat nanam juga. Pinggiran rumah gitu ada sawi sedikit, ada nanam seledri juga, daun bawang, juga kangkung juga. KWT Bina Tani berdiri pada tahun 2015, saat itu bersamaan dengan adanya kegiatan P2WKSS, yaitu program pemerintah mengenai peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Kegiatan kelompok wanita tani di kami itu biasanya mulai dari pembibitan, mulai nyemai, terus mindahin semaian ke polybag, lalu setelah tanamannya tumbuh dan cukup untuk dipindahkan ke demplot, dan sebagian dibawa anggota untuk dirawat di rumah masing-masing, di pekarangan masing-masing. Inilah kebun mini pekarangan rumah saya. Ini vertikulturnya dikasih sama KWT, fasilitas dari KWT juga. Ini bibitnya juga dari KWT, kita boleh bawa sehabis kita piket. Semenjak gabung di KWT, saya baru setahun ikut anggota KWT, jadi baru nanamnya, jadi baru 5 bulanan ya. Ini nanam misalkan daun bawang, seledri. Selain kebun mini ini, ada juga kebun lain di belakang rumah gitu. Seperti nanam cabai, kacang panjang, timun juga. Berkebun sendiri itu enaknya kita bisa nikmatin hasilnya pasti ya. Juga bisa jual, juga kita tahu kesehatannya segimana gitu kalau nanam sendiri mah ya, apalagi organik. Kita lebih tahu mana yang sehat, mana yang nggak sehat gitu. Kalau yang di vertikultur, ini buat konsumsi sendiri sih. Kalau yang di kebun ya buat dijual ke luar.
Sejak adanya KWT Bina Tani, ibu-ibu di sini yang tergabung dalam kelompok wanita tani, mereka jadi memanfaatkan waktunya untuk berkegiatan di kelompok tani dan berkegiatan di rumah, merawat tanaman di rumah. Dengan adanya kegiatan bertani, mereka bisa merawat tanaman setiap punya kesempatan gitu. Kegiatan kelompok wanita tani Bina Tani, selain menanam sayuran, kami juga membudidayakan tanaman pala. Tanaman buah pala itu termasuk ke dalam tanaman rempah dan obat. Kami juga menciptakan produk olahan khas daerah sini, daerah Kampung Buntar. Saya berpikir apa ya yang selalu ada di kampung ini yang bisa diolah dan bisa dipasarkan. Akhirnya saya tuh melihat daging buah pala yang dibuang-buang. Nah dari situ saya punya keinginan buah pala ini kan bisa dimanfaatkan, bisa dibuat manisan atau minuman gitu. Akhirnya saya ambil yang paling mudah dulu saat itu, manisan buah pala. Berhubung di kampung kami banyak tanaman pala, mereka juga bisa memanfaatkan dapur produksi Maisari untuk mengirim hasil panen buah pala kepada kami untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam olahan buah pala. Nah, selain itu dari anggota kelompok wanita tani juga mereka membantu di proses produksi di dapur Maisari tersebut. Pala itu terdiri dari beberapa bagian, semuanya dapat dimanfaatkan dari mulai daun, daging buahnya, terus biji, fuli. Nah ini yang selaput biji pala itu yang dibilangnya cempra atau puli atau mace. Ini daging buahnya yang kita olah, bisa dibuat teh pala. Ini kita mau buat teh pala, bisa dibuat minuman, sirup, permen, manisan bisa basah, bisa kering seperti itu. Nih, yang biji seperti ini sudah tua seperti ini untuk masak, ya. Oh ya, wah halus nih. Di pohon yang mana ini? Di itu belakang. Oh iya ya, kita timbang dulu ya. Iya. 5,2 kilo ya. Nanti ini jadi 27.000 ya. Warga di sini yang punya pohon pala bisa menjual hasil palanya kepada kami gitu. Mereka boleh
menjual yang sudah dikupas atau menjual utuh. Biasanya kan mereka ambil bijinya dijual langsung ke pengumpul seperti itu. Nah sekarang setelah ada dapur Maisari, mereka bisa kupas daging buahnya, kemudian distorkan ke dapur Maisari dan dihargain dengan harga yang wajar. Sejak adanya KWT Bina Tani dan pengolahan buah pala, karena kami sering memasarkan di luar, jadi kampung kami sudah mulai dikenal orang, dikenal para dinas-dinas. Oh iya, Bu Nur dari KWT Bina Tani, pengolah buah pala, seperti itu. Nah dari situ saya juga aktif di beberapa organisasi juga untuk memperkenalkan pala sih sebenarnya. Nah akhirnya Bapak Wakil Wali Kota meresmikan kampung ini sebagai restorasi kampung pala di Muara Sari. Harapan saya sebagai Ketua KWT Bina Tani, semua anggota di sini menanam di rumahnya, nah aktif berkegiatan di kebun KWT. Nah dari sana kita bisa menghasilkan sesuatu, misalnya di sini kita banyak tanaman pala. Selain tanaman pala, kita juga berkebun organik. Jadi kedepannya semua orang bisa belajar di sini selain pengolahan pala, dan mereka juga bisa belajar teknik berkebun organik yang mudah gitu.